Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan sebagai bagian dari perencanaan laporan CPNS, Latsar CPNS 2022. Terima kasih kepada mentor saya, Dr. Roland Pangidae, dan juga Coach Ibu Rifka Sofianita yang setia dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini. Adapun judul yang saya ambil yaitu penyusunan modul panduan anti plagiarisme bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Terkait biodata diri saya, nama saya Yonas Ferdinand Ribu, saya lahir di Tanah Jawa 25 November 1991, dan jabatan saat ini sebagai dosen asisten ahli. Riwayat pendidikan S1-nya Fisika Universitas Gadjah Mada dan S2 di Sains Manajemen Universitas Gadjah Mada. Riwayat pekerjaan sebagai peneliti, pernah meneliti di nanomaterial LPPT UGM. Kemudian sepanjang studi S2 saya selaku guru privat dan juga sebagai driver Grab. Dan saat ini saya menjabat sebagai dosen di Prodi Manajemen Universitas Nusa Cendana. Nah, adapun tugas dan fungsi dosen menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009, yang pertama yaitu mentransformasikan pengembangan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pendidikan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta penilaian dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ya, membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa. Kemudian meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetisi yang berkelanjutan, terutama dengan mengikut sertakan perkembangan teknologi masa kini. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum serta kode etik dan nilai-nilai agama serta etika, dan yang terakhir memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dalam rancangan aktualisasi ini saya mengidentifikasi 3 isu. Yang pertama, isu kurangnya kompetensi dosen dalam penguasaan bahasa asing, khususnya di sini bahasa Inggris. Nah, kemampuan dosen dalam berbahasa asing tentu menjadi suatu kebijakan atau kewajiban saat ini, karena dengan kemampuan tersebut semakin membuka wawasan seorang dosen semakin tinggi dan memahami pengetahuan secara global. Nah, dengan data yang ada bahwa saat ini dosen PNS yang fasih berbahasa asing hanya 3 orang dosen. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya akses internet di FEB sendiri, karena beberapa permasalahan yang terjadi, sebab kemudian kemudahan dalam akses internet sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini, apalagi dengan metode pembelajaran hybrid. Namun kondisi ini berbeda dengan apa yang terjadi di FEB. Dosen bahkan mahasiswa mengalami kesulitan untuk mengakses internet. Dan yang ketiga yaitu belum adanya panduan anti plagiarisme. Nah, di era modern dan digitalisasi sekarang, banyak bahan bacaan dan referensi beredar luas dan mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja, sehingga dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti skripsi masih banyak mahasiswa maupun dosen yang melakukan plagiasi. Nah, hal ini berdampak pada kualitas tulisan dosen dan juga mahasiswa tersebut.
Dan bukan hanya itu, apabila terjadi plagiasi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 70 mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat dapat dicabut gelar akademik atau denda yang sudah ditentukan. Nah, penetapan isu dengan metode USG, urgency, seriously, and grow. Nah, di sini setelah melakukan metode APKL duluan dan didapatkan yang hanya memenuhi syarat, yaitu dua, yaitu belum optimalnya akses internet dan belum adanya panduan anti plagiarisme. Nah, berdasarkan urgensinya, urgensi tentu saja juga mendapat poin 5, yaitu sangat urgent, yaitu belum optimalnya dan juga belum adanya panduan. Nah, kemudian kan seriously, yang seriously tentu saja terkait panduan ya plagiarisme, dan growth ini pertumbuhannya itu terus meningkat di belum adanya panduan anti plagiarisme ini. Nah, gagasan penyelesaian dengan metode Fishbone bahwa kebijakan yang itu tentu saja manusia yang mengatur itu, bahwa belum ada kebijakan atau aturan terkait plagiarisme. Metodenya juga belum tersedia metode pencegahan plagiarisme. Nah, pengukurannya belum adanya data pembanding terkait persentase plagiat. Jadi di sini karena belum ada software atau aturan yang ada, meskipun sudah ada aturan dari pusat, tapi di sini di FEB sendiri belum ada melakukan itu. Kemudian di mission, yaitu jumlah data yang masih sangat sedikit. Terkait selanjutnya, itu mahasiswa dengan mudah melakukan copy paste dan literasinya tidak ada modul atau panduan anti plagiarisme. Jadi belum adanya panduan anti plagiarisme di FEB Udana. Nah, gagasan penyelesaian yang pertama yaitu pengecekan plagiarisme oleh dosen terhadap karya tulis mahasiswa. Yang kedua, pengarahan dan petunjuk tentang standar dan mekanisme pencegahan dan penanganan plagiat. Yang ketiga, mahasiswa didorong untuk mengecek anti plagiasi secara mandiri dengan cek tool plagiarisme. Jadi kemudian memberikan ketentuan persentase plagiasi terhadap tulisan orang lain, misalnya diperbolehkan hanya 10% atau 20%. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan, penanganan, dan pelaksanaan kegiatan anti plagiat. Selanjutnya itu pemaparan pengetahuan yang komprehensif tentang plagiarisme harus dibudayakan. Dan yang terakhir, pengusulan unit IT yang akan melakukan pengecekan plagiat sebelum tulisan itu dipublikasikan. Nah, adapun daftar kegiatan, yang pertama tentu saja melakukan koordinasi dengan mentor terkait apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin ditulis. Kemudian selanjutnya, tahap selanjutnya itu mencari referensi dan menuliskan panduan anti plagiarisme itu sendiri. Kemudian langkah selanjutnya setelah tulisan itu sudah siap, melakukan koordinasi dengan pengelola web EFEB sendiri untuk tujuan publikasi panduan tersebut. Dan selanjutnya melakukan pelatihan kepada dosen untuk menautkan link di e-learning. Dalam hal ini, link ini akan ditautkan di setiap mata kuliah yang dimiliki oleh dosen di e-learning. Kemudian melakukan pelatihan kepada mahasiswa terkait penggunaan tools anti plagiat dan akses e-learning. Ya, akses panduannya di e-learning. Nah, tahapan terakhir yaitu penyusunan laporan aktualisasinya. Nah, adapun dampak dari pemecahan isu itu yaitu ada 3 bagi individu. Adanya buku panduan anti plagiarisme ini semakin mendorong mahasiswa dan dosen untuk mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide sendiri dan menumbuhkan sikap jujur dalam penulisan karya ilmiah dengan melampirkan referensi atau sumber gagasan orang lain. Artinya kita tidak malu-malu untuk melampirkan kalau memang itu ide orang lain. Untuk organisasi, buku panduan ini dapat menolong sumber daya manusia untuk bebas dari tindakan plagiat sehingga berdampak pada mutu organisasi tersebut.
Tujuan organisasi dapat tercapai dengan kehadiran SDM yang berkualitas atau bebas dari tindakan-tindakan plagiat. Dan yang ketiga, bagi masyarakat, di sini hasil penelitian dan pengabdian yang bebas dari tindakan plagiat akan sangat berdampak bagi masyarakat, termasuk mahasiswa. Dan dapat yang dilakukan dan apa yang dilakukan dengan kejujuran akan berdampak luas dan tentu saja itu akan sustainable atau berkelanjutan. Nah, jadwal kegiatan yang pertama yaitu tanggal 17 sampai 11 November menulis dan melakukan koordinasi dengan mentor terkait publikasi. Tanggal 14 melakukan koordinasi dan dengan pengelola web terkait publikasi. Sedangkan tanggal 15 sampai 18 November melakukan pelatihan terhadap dosen terkait tautan link di e-learning. 21 sampai 24 November melakukan pelatihan terhadap mahasiswa di kelas terkait akses dan aplikasi dan akses panduan di e-learning. Nah, hasilnya tentu saja akademika yang berkarakter dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berbagai karya ilmiahnya. Nah, adapun identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Nah, kendala pasti tentu kepada dosen bahwa dan akan dilakukan rencana antisipasinya yaitu melakukan bimbingan langsung di ruangan dosen di saat waktu luang para dosen tanpa harus membuat pertemuan khusus. Jadi di sini langsung karena kalau harus bertemu lagi itu pasti kesulitan dengan jadwal dosen. Jadi kemungkinan akan melakukan pelatihan langsung di ruangan secara individu atau pribadi gitu. Kemudian pelatihan kepada mahasiswa tentu saja ini akan menjadi sebuah kendala juga kalau harus mengajar di kelas ya. Kalau harus melakukan pertemuan dengan mahasiswa secara khusus dan rencana antisipasinya menyediakan waktu di kelas saat jadwal mengajar untuk menjelaskan panduan anti plagiarisme. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari saya.